Timnas Indonesia. Ini semua sepakat kalau Jepang, Australia, dan Arab Saudi adalah 3 tim yang sejatinya paling diunggulkan. Terutama Jepang yang tinggal 1 kemenangan lagi untuk memastikan 1 tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Meskipun begitu, di balik konsistensi yang ditampilkan tim Samurai Biru, Indonesia kini muncul dengan harapan baru saat kekuatan tim Garuda terus bertambah. Ya, bagaikan pohon pisang bertanda 3 yang langka, Timnas Indonesia kini menjadi perhatian hampir di seluruh penjuru dunia. Bahkan, suka atau tidak suka, Indonesia sekarang mampu melesat meninggalkan para kompetitornya di Asia Tenggara. Tentu saja bagi Jepang dengan segala hal yang terjadi dengan Indonesia, termasuk nantinya penambahan pemain yang kemungkinan terus bertambah, pastinya akan membuat tim Garuda makin menarik untuk dihadapi. Sehingga, boleh jadi Hajime Moriyasu, meskipun nanti timnya sudah dipastikan lolos, tetap akan menurunkan skuad terbaik ketika melawan Indonesia di match terakhir grup C. Garuda di dada penuh kebanggaan, kemenangan bukanlah sekadar mimpi. Dengan usaha dan hati yang murni, untuk Indonesia kita berlari, selalu berjuang sampai titik akhir nanti. Merah putih terbang tinggi, langkah kuat pantang berhenti. Demi tanah air kita takkan ragu, Garuda di dadaku, Garuda di dadaku. Semangat juangku takkan layu, demi negeri ini ku berjuang selalu. Perkembangan tim Garuda yang cukup pesat pada akhirnya membuat 7 negara kompak menjadikan Indonesia sebagai patokan, suatu hal yang sangat positif untuk dijadikan motivasi lebih. Setelah memastikan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, diiringi Alex Pastoor, Danny Lanzat, serta yang terbaru Gerald Vandenberg sebagai asisten. Salah satu tujuan PSSI adalah menambah kekuatan dengan pemain diaspora sembari nantinya menentukan direktur teknik timnas yang kabarnya akan diumumkan pada Februari mendatang. Kevin Dick adalah pemain terakhir yang dinaturalisasi di era Shin Tae-yong dan di era Luis Milla. Setidaknya ada 2 nama yang available main di bulan Maret, yakni Ole Romani dan Jairo Riedewald. Selain mereka berdua, tentu saja manuver PSSI untuk terus menambah kekuatan masih akan terus berlanjut. Nama-nama yang selama ini sudah masuk dalam list, jelas jika setidaknya nama-nama yang diincar sudah berhasil gabung, minimal untuk bulan Maret. Demi tanah air kita takkan ragu, Garuda di dadaku, Garuda di dadaku, Garuda di dadaku. Selalu bersinar di hatiku, untuk Indonesia aku kan terus maju. Garuda di dadaku, selamanya bersamamu. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, menyatakan bahwa apapun keputusan yang sudah dibuat federasi pastinya telah dipertimbangkan dengan matang. Menurut Moriyasu, naturalisasi adalah langkah yang sangat positif dan harus terus dikembangkan. Dengan begitu, kans Indonesia tampil di Piala Dunia dari edisi ke edisi akan semakin besar. Menurut Moriyasu, situasi grup C sedang panas. Hal ini tidak terlepas dari kejutan-kejutan yang ada, terutama apa yang ditampilkan oleh Indonesia, di mana tim Garuda mampu merusak prediksi dengan sementara duduk di posisi 3. Bagi balik angkasa, semangatku membara tak terkira, keringatku demi negeri tercinta, Garuda di dada jiwa. Perkembangan timnas Indonesia yang cukup pesat pada akhirnya membuat Indonesia dijadikan patokan oleh 7 negara. Vietnam misalnya mengakui bahwa Indonesia telah melampaui Thailand dan Vietnam sendiri di kualifikasi Piala Dunia 2026. Malaysia pun menjadikan timnas Indonesia sebagai tolok ukur dan mencoba meniru cara-cara yang dilakukan Indonesia. Garuda di dadaku, semangat juangku takkan layu, demi negeri ini ku berjuang selalu. Indonesia aku setia padamu, Garuda di dadaku, kuat tenaga bersatu padu. Kita adalah pemenang masa yang satu, Indonesia kemenangan kan milikmu. Di setiap suara kita makin kuat, pantang menyerah tak ada yang berat. Langit biru menyaksikan
Bangladesh dan Amerika Serikat juga menjadikan Indonesia sebagai patokan. Bangladesh seringkali menyurati PSSI untuk menggelar uji coba karena ingin melihat seberapa hebat timnas Bangladesh saat ini. Sedangkan Amerika Serikat menyoroti cara timnas Indonesia yang mampu menyulap pemain yang awalnya tidak dikenal hingga menjadi superstar yang dikagumi publik secara luas. Di setiap sholat kita makin kuat, pantang menyerah tak ada yang berat. Langit biru menyaksikan impian, Garuda di dada penuh kebanggaan. Kemenangan bukanlah sekadar mimpi, dengan usaha dan hati yang murni. Untuk Indonesia kita berlari, selalu berjuang sampai titik akhir nanti. Merah putih terbang tinggi, langkah kuat tak berhenti. Demi tanah air kita takkan laku, Garuda di dadaku, Garuda di dadaku, Garuda di dadaku, selalu bersinar. Fokus dulu pada penambahan pemain, direktur teknik, dan staf pelatih lainnya di posisi yang masih kosong. Perjalanan timnas di sisa round trip ini harus lancar tanpa ada hambatan. Banyak media dan tokoh-tokoh sepak bola di luar negeri yang kagum dengan perkembangan timnas Indonesia. Namun, kita harus tetap fokus dan tidak lengah agar bisa memastikan lolos ke Piala Dunia. Garuda di dadaku, semangat juangku takkan layu. Demi negeri ini ku berjuang selalu. Indonesia aku setia padamu. Garuda di dadaku, kuat dalam bersatu padu. Kita adalah pemenang bangsa yang satu. Indonesia kemenangan kan milikmu. Di setiap